Assalamualaikum Pak Yasir. Baik, Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Yasir? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, seperti tidak bersemangat gitu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi mohon maaf nih Pak Yasir, saya mengganggu waktu Bapak. Boleh nggak saya bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas Pak? Oh baik Bu, kebetulan saya hari ini sedang tidak ada kegiatan. Dengan, dengan senang hati, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya gini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang Pak. Hmm, masalah apa ya Bu? Coba sekarang Ibu ceritakan dulu. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mudah-mudahan saya bisa bantu mencari jalan keluarnya. Jadi Pak, hari ini tadi saya memanggil salah satu murid saya, begitu Pak. Nah, dia itu mengaku bahwa bukunya dicoret-coret oleh temannya, bahkan ditulisi dengan kata-kata kotor, Pak. Oh, berarti hal ini menjadi penyebab Ibu tidak bersemangat ya, Bu? Boleh saya tahu lebih jauh terkait permasalahan tersebut, Bu? Begini, Pak, karena saya sudah mengajar mereka lama kan, Pak. Jadi, saya menyangka bahwa tulisan ini adalah tulisan anak yang bersangkutan, Pak. Tetapi ketika saya tanyai, Pak, menurutnya itu bukan dia yang melakukannya. Bahkan dia berdalih nih Pak, masa iya sih mengatai dirinya sendiri? Nah, sehingga saya bertanya lagi Pak, jika bukan kamu nak, ada nggak satu teman kamu di kelas itu yang kamu curigai? Dijawabnya ada Pak. Lalu menyebutkan salah satu nama temannya tadi. Sehingga Pak, saya kan juga memanggil tuh Pak, temannya yang disebutkan tadi. Saya mintai keterangan dan temannya tadi juga menjawab bahwa bukan dirinya yang melakukannya, Pak. Oh, seperti itu. Lalu Ibu melakukan hal apa lagi selain itu? Jadi gini, Pak, ya saya tetap bertanya baik-baik kepada anak ini kan, Pak, karena temannya tetap kekeh bahwa bukan dia yang melakukannya atau bukan dia pelakunya. Akhirnya saya persilahkan nih temannya untuk keluar dan tinggallah saya bersama murid tersebut. Sehingga saya memberikan pertanyaan yang pada intinya itu pertanyaan itu saya bolak-balik saja, Pak. Nah, ketika saya mendengar jawabannya, Pak, kok saya dengar-dengar gini, pertanyaan dengan jawaban itu, jawabannya nih terkhusus kok nggak konsisten. Jadi, saya punya akal nih, Pak. Saya tanyain kepada anaknya, ada nggak suatu kelas itu yang membuat kamu jengkel atau teman kamu satu kelas itu ada yang membuat kamu jengkel? Dijawab tidak ada, Pak. Lalu kalau masalahnya bukan di kelas atau bukan di sekolah, lalu saya kembalikan ke rumah, Pak. Ada yang membuat hati kamu kesal di rumah? Atau siapa yang membuat hati kesal kamu di rumah? Dengan nada pelan dan menunduk, dia jawab ada, Pak. Lalu saya tanya siapa itu, kenapa? Ya dijelaskan sih Pak dengan panjang. Dan akhirnya kesimpulannya, saya tarik nih kesimpulan Pak, bahwa sebenarnya dialah yang melakukan menulis dan mencoret-coret, bahkan mengatai dirinya dengan sebutan kotor tadi, ya dialah sendiri yang melakukannya Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Jadi akhirnya gini Pak, lalu saya beri solusi kepada murid tersebut dan saya berikan penguatan atas apa yang dia rasakan Pak. Oh, baik, Bu. Itu hal yang bagus. Selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Ibu memberi penguatan kepada murid tadi, Bu?
Nah, setelah saya beri solusi kepada anak ini, Pak, dan penguatan, akhirnya anak ini menyadari kesalahannya, Pak, bahwa yang dilakukannya itu salah dan dia bersedia nih, Pak, meminta maaf kepada temannya yang telah dituduh tadi, Pak. Baik, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu Sita di sini merasa tidak nyaman? Jadi sebenarnya gini, Pak, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena begini loh, Pak. Terkadang anak-anak kita itu, Pak, apa yang didapatkan di sekolah, masalah apa yang terjadi di sekolah, itu akan dilaporkan berbeda kepada orang tuanya, Pak. Nah, itu yang membuat saya tidak nyaman dan saya resah saat ini, Pak. Oh, berarti yang membuat Ibu merasa tidak nyaman karena Ibu merasa cemas ketika orang tua murid tersebut akan menanyakan hal terkait masalah anak-anak. Betul begitu, Bu? Betul, Bapak. Oh, begitu. Untuk menghilangkan atau mengurangi rasa cemas tersebut, kira-kira, Bu, hal apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin begini, Pak, mungkin saya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua wali anak ini, Pak, dan membicarakan tentang hal-hal yang dilakukan murid di sekolah, kemudian sharing, Pak, dengan orang tua tentang kebiasaan anak-anaknya di rumah. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik dan kedekatan dengan orang tua, itu akan membuat saya lebih nyaman, Pak. Wah, ini luar biasa sekali. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Oh, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Jadi, sebelum saya ditemui oleh orang tua wali dari kedua anak ini, Pak, saya berniat, Pak, untuk mendatangi terlebih dahulu kedua wali dari anak ini, Pak. Jadi, saya akan jelaskan duduk permasalahannya atau permasalahan yang sedang di mm, yang sedang ada pada anak ini. Iya. Agar nantinya, Pak, tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu, Pak. Baik, langkah yang Ibu ambil sudah tepat, Bu, kalau menurut saya. Saya setuju dengan langkah kita tersebut. Syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lebih lega. Karena jujur, saya takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Apalagi jika sudah berurusan dengan wali murid, Pak. Agak khawatir dan takut tentunya. Takutnya begini, Pak. Saya takut untuk salah langkah. Oh, syukur alhamdulillah, Bu, jika Ibu sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Tentunya begini, Pak, saya akan membangun dan menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua murid, Pak. Tidak hanya ketika murid itu bermasalah saja sih, Pak, tetapi dengan hal-hal yang lain juga, sehingga tidak akan ada terjadi kesalahpahaman nantinya antara guru dan wali murid tersebut, Pak. Baik, kira-kira dukungan apa yang Ibu kita butuhkan? Saya akan mencoba berbagi dengan rekan sejawat lainnya, Pak, agar dapat menguatkan saya, agar kita semua dapat saling menguatkan dan saling membantu untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, Pak. Nah, itu ide bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Yasir untuk waktunya. Bapak sudah sudi mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega lagi, Pak. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya, Pak. Sama-sama, Bu Sita. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam, Bu Sita.